dan kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan membahas terkait materi matematika tingkat lanjut di bagian parabola dan elip. Dan perkenalkan, nama saya Zevian Simatupang, biasa dipanggil Zevi, dan rekan saya Muhammad Pertama. Dan kami akan mulai membahas dari definisi unsur-unsur dan serta soal selanjutnya. Oke teman-teman, jadi definisi dari elipse adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Dua titik tertentu tersebut disebut dengan fokus elipse F1 dan F2. Sedangkan jumlah jaraknya sama dengan panjang sumbu mayor. B dan C di elips horizontal. Rumus titik A ini setengah panjang sumbu horizontal itu dari ini ke sini. Di tengah ini titik pusat. Terus yang B itu setengah panjang sumbu vertikal dari B ini panjang ke sini. Terus yang C sama dengan titik pusat ke titik fokus itu dari dari atas sini sampai ke bawah sini. Terus pada elips horizontal di samping A lebih besar dari B, sumbu horizontal sama dengan sumbu panjang sama dengan sumbu mayor. Terus caranya supaya bisa bikin segitiga kayak gini itu CF1 ditambah CF2 sama dengan BF1 ditambah BF2. Jadi itu hasilnya jadi akar pangkat B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 ditambah akar pangkat B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Hasilnya itu sama dengan A ditambah C ditambah A dikurang C. Terus C nya ini dicoret karena hasilnya itu sama. Terus ini 2 itu dapat dari sini. Terus akar pangkat B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 sama dengan 2A. Itu dicoret ini karena sama hasilnya. Terus jadi hasilnya ini A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Pada elips horizontal di samping A lebih kecil daripada B. Sumbu vertikal sama dengan sumbu pendek sama dengan sumbu minor. BF pangkat 1 ditambah BF pangkat 2 sama dengan CF pangkat 1 tambah CF pangkat 2. Akar A2 tambah akar A2 tambah C pangkat 2 ditambah akar A2 tambah C pangkat 2 sama dengan B kurang B tambah B tambah C. C nya itu bisa dicoret aja karena nilainya sama. A akar 2 akar A pangkat 2 tambah C pangkat 2 sama dengan 2B. 2 nya ini bisa dicoret karena sama. Terus hasilnya itu adalah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah C pangkat 2. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dan juga rumus-rumus
dalam elips kita harus memiliki beberapa jawaban. Satu adalah pusat. Kita akan menentuin pusatnya ini berada di mana. Nah, ternyata setelah kita ketahui dan setelah kita baca ulang kembali, ternyata ini adalah berpusat di 0,0. Nah, setelah kita tahu ternyata ini ada di pusat di 0,0, maka kita bisa memasukkan rumus selanjutnya di fokus. Nah, fokusnya adalah A sama dengan A ini karena A kuadrat di sini berarti sama dengan 9. Berarti kalau misalnya A saja sama dengan 3, maka karena 3 dikali 3 sama dengan 9. Hasilnya A sama dengan 3. Sedangkan selanjutnya 16 ini adalah akar dari B kuadrat. Maka dari itu ketika kita menjadikan B itu adalah hasilnya 4. Jadi adalah A sama dengan lebih kecil, A lebih kecil daripada B. Nah, selanjutnya setelah kita ternyata melihat ternyata ada titik fokus namanya F, itu adalah fokusnya sama dengan memerlukan 0,C. Nah, karena C kita belum ketemu, maka dari itu kita akan menentukan dengan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Kita tinggal masukkan B kuadrat sama dengan 16 sama dengan 9 ditambah C kuadrat. Nah, 16 sama dengan 9 ditambah C kuadrat, ada bisa mendapatkan C kuadrat, kita tinggal 9 itu pindah rumus. Jadi 16 dikurang 9 sama dengan 7. Hasilnya C kuadrat sama dengan 7. Ketika kita mendapatkan C, berarti C-nya sama dengan akar 7. Jadi kita akan menemukan hasilnya adalah di fokus 0, akar 7 dan 0, min akar 7. Oke, selesai di dalam pusat dan fokus. Selanjutnya kita akan melanjutkan di puncak. Nah, rumus puncak itu adalah yang Y sama dengan plus minus B kuadrat sama dengan A per C. Nah, mari kita masukkan. Selanjutnya sama dengan plus minus B kuadrat sama dengan 16 per 7 akar 7. Selanjutnya kita tinggal dikali akar 7 per akar 7. Nah, hasilnya adalah sama dengan plus minus 16 akar 7 sama dengan per 7. Nah, hasil dari Y sama dengan Y, hasil dari puncak adalah plus minus 16 per 7, 16 pada 7 per 7. Nah, selanjutnya kita tinggal masuk aja puncaknya di sini. Ternyata puncak itu ada beberapa di sumbu, yaitu di sumbu minor dan major. Nah, selanjutnya adalah juga kita lihat, yaitu ternyata 3A,0, yaitu 3,0 dan min A sama dengan min 3,0. Nah, di bawahnya adalah 0, B, berarti 0,4 dan yang terakhir itu adalah 0, min 4 atau enggak 0, min B. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan garis arah. Persamaan garis arah yang kita sudah ketahui yaitu ada 2. Jadi setelah kita mencari ternyata persamaan garis arah itu ada 2, yaitu Y sama dengan 16 per 7 akar 7 per 7 dan Y min 7 min 16 akar 7 per 7. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan persamaan garis arah, puncak, fokus, dan pusat, kita akan menentukan persamaan sumbu mayor. Persamaan sumbu mayor itu adalah S sama dengan 0. Dan selanjutnya panggilan sumbu mayor itu adalah 2 dikali A, 2 dikali B sama dengan 2 dikali 4, yaitu 8. Nah, persamaan sumbu mayor panggilan sumbu mayor selanjutnya persamaan sumbu mayor. Persamaan sumbu mayor sama dengan Y dengan 0. Nah, panggilan sumbu mayornya itu adalah 2 dikali A. 2 kali A sama dengan 2 dikali 3, yaitu 6. Nah, selanjutnya kita akan berada di titik ujung atau enggak di lactose reactor. Nah, di lactose reactor ini
plus minus A kuadrat buat B, koma plus minus C. Nah, mari kita lihat plus minus, kita masukkan terusnya. Plus minus A kuadrat sama dengan 9 per 4, koma plus minus C. C sama dengan adalah akar 7. Nah, kita sudah menemukan ini adalah titik ujung atau lakus itu adalah plus minus 9 per 4, koma plus minus sama 7. Tinggal kita masukkan itu 9 per 4, koma min 7. Akar 7 dan yang selanjutnya adalah 9 per 4 min, koma min akar 7. Nah, selanjutnya yang bawahnya adalah min 9 per 4, koma akar 7 dan min 9 per 4, koma akar 7. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah persamaan lakus rektum. Persamaan lakus rektum ini kita akan mencari dengan rumus nilai mutlak 2A kuadrat per B. Nah, mari kita masukkan 2 kali sama dengan 2 pangkat 2, hasilnya adalah 9. Berarti hasilnya sama dengan 9 per B, B-nya adalah 4. Jadi kita akan menemukan sama dengan lakus rektumnya adalah 18 per 4. Dan kita bisa mensederhanakannya dengan cara 18 bagi 2 bagi 2. Hasilnya sama dengan 9 per 2. Jadi nilai mutlaknya adalah 9 per 2. Selesai deh. Selanjutnya adalah yang contoh soal kedua. Nah, contoh soal kedua ini sangat berbeda dengan yang tadi yang pertama. Nah, dari sini yaitu tentukan unsur-unsur dari X dengan persamaan dalam kurung X dikurang 1 kuadrat per 159 ditambah Y ditambah 2 kuadrat per 25 sama dengan 1. Oke, nah ternyata setelah kita lihat ini masuk ke rumus A sama B, itu dengan rumus dalam kurung X dikurang alfa pangkat 2 per A kuadrat ditambah Y dikurang beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kita tinggal masuk rumusnya, yaitu X dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 169 ditambah Y ditambah 2 pangkat 2 per 25 sama dengan 1. Nah, setelah kita ketahui ternyata ini adalah rumus A sama B atau alfa dan beta, kita tinggal masukkan ke rumus ini, yaitu dengan koma 1 min 1 koma 2. Nah, setelah kita menggunakan pusat, kita akan selanjutnya masuk ke dalam titik fokus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam titik fokus, kita harus menentukan A dan B nya. A berarti sama dengan A kuadrat, yaitu 169. Kira-kira A nya adalah berapa? Yaitu 13. Nah, selanjutnya yaitu B. B nya sama dengan 5. Kenapa 5? Dan ini akhirnya kita bisa melihat bahwa ini adalah elips horizontal, yaitu A lebih besar B dengan bentuk seperti ini. Kita lanjutkan ke rumus. Nah, dengan rumus yaitu A pangkat 2 ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 169 sama dengan 25 ditambah C kuadrat. Nah, 159 dikurang 25. Nah, agar kita bisa mendapatkan nilai C kuadrat, yaitu 144 sama dengan C kuadrat. C nya itu adalah 12. Nah, kalau kita temukan ternyata C nya itu adalah 12, kita akan menulis fokus di sini, yaitu dengan 13,2 dan min 11, min 2.
yaitu dengan rumus itu A plus minus A, beta dan A, B plus minus B. Nah, setelah kita melihat dan saya gunakan hasilnya ini. Yang pertama adalah 14, min 2, yang kedua adalah min 12,2, yang ketiga 1,3, dan yang terakhir 1,7. Setelah kita menentukan puncak, kita akan menentukan persamaan dari sekarang, yaitu dengan D yang terdiri, yaitu X sama dengan alpha plus minus A kuadrat per C sama dengan 1 plus minus 1 min 9 per 12. X sama dengan 18 per 1,1 per 12. Jadi hasilnya adalah sama 1 X nya itu adalah 1,1 per 12, dan yang kedua itu adalah X sama dengan min atau min 157 per 12. Bila kita tambah itu X sama dengan 181 per 12 dan X sama dengan min 157 per 12. Kita akan menunjukkan persamaan sumbu mayor, yaitu dengan Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2. Oke, selanjutnya adalah panjang sumbu mayor. Panjang sumbu mayor ini adalah 2 dikali 13 sama dengan 26. Nah, selanjutnya juga begitu dengan hal yang sama. Y ini didapat dari sini. Tapi Y sama dengan minus B. Nah, selanjutnya sedangkan persamaan sumbu minor itu adalah X sama dengan plus apa, yaitu sama dengan X sama dengan 1. Setelah kita menemukan persamaan sumbu mayor, panjang sumbu mayor, dan persamaan sumbu minor dan panjang sumbu minor, kita akan melanjutkan kepada titik ujung lactus rectum, yaitu dengan rumus alpha plus minus C, beta plus minus B kuadrat per A dalam U. Oke, selanjutnya kita masuk sini, yaitu plus alpha dari itu 1 plus minus 12, min 2 plus minus 25 per 3. Oke, setelah kita menemukan ini, kita tinggal masukkan saja di sini, yaitu dengan titik ujung lactus rectumnya adalah 13, min 1 per 13, dan yang kedua adalah 13, min 51 per 13, dan selanjutnya adalah min 11 per min 1 per 13, dan min 11 per min 51 per 13. Oke, dan yang terakhir kita akan menemukan panjang lactus rectum. Nah, panjang lactus rectumnya ini adalah harga mutlak LL sama dengan harga mutlak 2 B kuadrat per A. Harga mutlak sama dengan harga mutlak 2 dikali 25 per 13 sama dengan 50 per 12. Hasilnya jadinya adalah harga mutlak 50 per 13. Sekian dari materi Elis pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain sesi.